Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Oke, kali ini saya akan ngevlog dan kasih tahu kalian semua apa sih pengertian teknologi informasi itu. Berikut pengertiannya. Teknologi informasi adalah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Pengelolaan informasi semakin penting dalam tahun-tahun terakhir ini dikarenakan yang pertama, kompleksitas tugas manajemen, yang kedua, pengaruh globalisasi, ketiga, perlunya respon time yang tepat, dan keempat, tekanan persaingan bisnis. Sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, disseminate informasi untuk tujuan spesifik tertentu. Sebuah sistem informasi terdiri dari input, data, catatan, atau arahan, dan output laporan kalkulasi. Sistem informasi berbasis komputer atau Computer Basic Information System, yaitu informasi yang menggunakan komputer dan teknologi telekomunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Adapun komponen dari sistem informasi yaitu network, software, data basic, sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak seperti software, program, atau aplikasi untuk menghasilkan informasi network, sekelompok komputer yang terhubung yang bisa saling berbagi sumber data seperti printer atau modern dan data bubble. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu arsitektur informasi. Arsitektur informasi yaitu perencanaan terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan dan bagaimana proses kebutuhannya tersebut akan dipenuhi. Next, fungsi teknologi informasi. Fungsi teknologi informasi dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, menangkap atau capture, yang kedua, mengolah atau processing, yang ketiga, menghasilkan atau generation, yang keempat, menyimpan atau storage, kelima, mentransmisi atau transmission, dan yang terakhir yang keenam yaitu mencari kembali atau retrieval. Oke, next, sekarang kita mengarah pada pengenalan komputer. Setelah kita memahami tentang teknologi informasi, sekarang kita mengarah ke pengenalan komputer. Oke, terdapat 3 jenis komputer yang berdasarkan data yang diolah. Yang pertama yaitu komputer analog, yang kedua yaitu komputer digital, dan yang terakhir yaitu komputer hibrid. Setelah kita mengetahui apa itu komputer, sekarang kita mengarah ke sistem komputernya. Sistem komputer adalah perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Oke, next, kita sambung yang pembahasan kita tadi. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya adalah hardware, software, dan brainware. Perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Pada saat berinteraksi pun ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Hardware tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa software dan begitupun sebaliknya. Oke, next, sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media processing seperti Windows 7, Windows 8, dan Windows 10 atau Linux. Yang pertama yaitu program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya program pengolah kata, pengolahan presentasi, desain, dan grafis. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin. Yang ketiga yaitu program bantu, berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu seperti antivirus, CC, dan cleaner.
Oke, berikutnya kita mengarah pada memori dan media penyimpanan. Ada 3 macam yang digunakan dalam sistem komputer, yaitu yang pertama register, digunakan untuk menyimpan instruksi data yang sedang diproses. Yang kedua yaitu main memory, digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses. Dan yang ketiga yaitu secondary storage, yang digunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Oke, next, yang terakhir saya akan membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Oke, next kita masuk ke materi selanjutnya yaitu fungsi OS. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Next, kita masuk ke materi yaitu booting. Booting berarti proses mengaktifkan komputer sambil diambil alih oleh sistem operasi. Jenis-jenis booting antara lain cold boot, warm boot, soft boot, hard boot, dan yang terakhir reboot. Oke, next kita masuk ke jenis-jenis OS. Yang pertama yaitu DOS atau Disk Operating System, merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi, dipakai pada media penyimpanan disk baik disket maupun hard disk. Sistem operasi PC-DOS atau Personal Computer Disk Operating System ini ditunjukkan untuk pemakaian mikrokomputer. Oke, next yang kedua yaitu Windows. Jadi di bawah ini ada beberapa keunggulan dari Windows. Silakan untuk teman-teman dibaca dan dipahami materi yang di bawah ini. Oke, next, jadi kita masuk ke materi 3 yaitu Mac. Macintosh atau yang disingkat Mac adalah salah satu jenis komputer personal berbasis PowerPC yang diproduksi oleh Apple. Komputer ini dinamakan berdasarkan MC jenis Apple disukai Jazz Reskin. Oke, itulah tadi ringkasan materi tentang pengantar teknologi informasi. Adapun kurangnya mohon dimaklumi dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum.